Halo teman-teman, balik lagi sama saya Mozali Zulfa untuk video tutorial pengisian ISPT PPh Badan Rupiah 2010. Nah, untuk video sebelumnya itu adalah impor penyusutan. Nah, video sekarang itu adalah impor kredit pajak. Nah, untuk contoh perusahaan PT Emson Indonesia, dia punya daftar kredit pajak PPh pasal 23 dan daftar kredit pajak PPh pasal 22. Nah, yang mau kita kerjain yang PPh 23 dulu. Nah, untuk step selanjutnya itu kalian harus menyiapkan format buat impor kredit pajak. Jadi ini ada contoh formatnya itu ada, kalau kita geser ke kiri itu ada jenis PPh yang dipotong, cara pembayaran, nomor bukti potong, jenis penghasilan, objek pemotongan, PPh-nya yang dipotong, tanggalnya, NPWP, nama, terus ada alamatnya juga, ada kode map NTPN sampai tanggal setor. Nah, ini itu format untuk impor kredit pajak dalam negeri. Terus di sini juga ada referensi SSP juga kalau dibutuhkan. Oke, jadi yang pertama kita kerjain itu daftar kredit pajak PPh pasal 23 dulu. 23 kita isi dari NPWP biar gampang, kita dari NPWP. Nah, di sini kita copy semua NPWP-nya. Nanti kalau misalkan kalian mau ngerjain itu bisa pakai daftar kredit pajak PPh pasal 23 perusahaan kalian. Nah, kita paste. Nah, terus jangan lupa di sini kalian kan nanti mau impor nih. Nah, kalau kalian mau impor di sini nanti nah, jangan lupa kalian hilangkan titik sama stripnya. Coba kita pakai Ctrl F, kita replace titiknya, kita press all. Yang kedua stripnya juga dengan replace with 0, kosong. Oke, semuanya udah dipastiin, udah semua. Nah, selanjutnya nama pemotong atau pemungut. Kita copy. Nah, selanjutnya alamat pemotong pemungut, coba kita lihat ada atau enggak. Nah, karena di sini nggak ada alamatnya, kita asumsiin aja pakai alamat Jakarta. Nah, terus, di sini kode map NTPN jumlah pembayaran dan tanggal setor. Untuk PPh 23, kode map atau iuran pembayaran, NTPN, jumlah pembayaran sama tanggal setor ini tidak diisi. Untuk PPh 23. Nah, berarti kita lanjut ke sebelah kiri. Nah, jenis PPh yang dipotong, kita lihat rinciannya. Pilih PPh yang akan diimpor, 22, 23. Di sini kita 23 dulu. Kita 23, tekan 2 kali biar ke bawah. Cara pembayaran. Untuk PPh 22, cara pembayarannya 1. Dibayar sendiri, 2. Dipungut pihak lain. Nah, bila pembayaran PPh 22 dilakukan dengan dibayar sendiri, maka kolom C sampai dengan kolom D pada kotak ini dikosongkan. Oke, berarti untuk 23 itu untuk cara pembayarannya dipungut pihak lain. Nah, jadi kita isinya itu 2. Lanjut, nomor bukti potong. Coba kita lihat. Nah, ini nomor bukti potongnya. Oh iya, buat nomor bukti potong PPh 23 itu kalian harus pastiin bahwa nomor bukti potongnya nggak ada yang sama. Ya. Buat pastiin gimana biar kita tahu tuh nomor bukti potongnya itu nggak ada yang sama. Nah, ini kalian bisa nanti kalian blok semua, kalian bisa pakai conditional formatting ke highlight rules. Nah,
terus nanti ke duplicate values. Nah, kalau kalian sudah klik ini, nanti otomatis kelihatan nih yang sama itu nanti bakal kolomnya berwarna merah. Karena saya tadi udah revisi ya, jadi nggak ada yang berwarna merah lagi. Nah, yang berwarna merah itu lah nomor butuh potongnya bisa kalian ganti, biar nanti itu bisa diimpor gitu. Tapi kalau so far nggak ada masalah, kalian nggak usah di condition dan formatting, nggak apa-apa. Jenis penghasilannya, bila PPh 22, bila PPh 23. Nah, sekarang kita di 23. Untuk perusahaan PT MNF Pesona Indonesia, jenis penghasilannya itu adalah penghasilan sewa. Jadi kita isinya 7. Kita isi semua. Nah, objek pemotongan atau pemungutan, masukkan objek pemotongan atau masukkan dengan jumlah objek pemotongan atau pemungutan. Kita lihat. Jumlahnya itu adalah dasar pengenaan pajak. Karena dasar pengenaan pajak itu sama aja jumlah pemotongan. Lalu PPh yang dipotong atau dipungut. Nah, di sini kita lihat PPh pasal 23-nya. Ini adalah PPh yang dipotong atau dipungut. Kita paste tanggal bukti potong atau pungut. Kita lihat tanggal. Nah, kita copy, kita paste lagi. Oke, ini karena masih formatnya kayak gini, kita ubah formatnya. Kita more number format. Lalu kita pilih date. Terus kita klik OK. Nah, otomatis format tanggalnya langsung berubah. Nah, ini untuk PP23 tadi yang dari kode map sampai tanggal setor itu memang tidak diisi. Nah, PP23 selesaikan. Selanjutnya kita kredit pajak PPh22. Nah, untuk kredit pajak PPh22 itu kita bisa lanjut di bawahnya aja. Nah, di bawah 23 ini. Nah, kita lihat. Nah, ini berarti 23 kredit pajak PPh23 udah selesai ya. Kita lanjut ke PPh22 sekarang. Nah, di PPh22 ini di sini tuh udah ada daftar kredit pajak PPh22 PT MNF Pesona Indonesia. Nah, langkah pertama yang harus kita kerjain adalah jadi kan ini untuk kita mengerjakan SPT tahun buku 2018. Nah, jadi dari data yang sudah kita punya kredit pajak pasal 22 ini, yang pertama itu kalian harus ubah. Ini kan filter nih, kita harus ubah dia jadi tanggal 2018 jadi tahun 2018 semua gitu. Jadi bisa kita filter. Bentar. Coba ini kita unmerge, lalu tanggalnya kita filter. Nah, ini kan ada 2017 sama 2018. Nah, jadi kita yang 2017-nya kita hilangin silangnya, jadi cuma 2018 aja. Nah, jadi otomatis semua tahun udah 2018. Nah, kalau udah kayak gitu, kita lanjut aja nih di bawahnya PPh23. Nah, kita lihat dulu. Nah, kalau di PPh22 itu dari kode map atau iuran pembayaran NTPN sampai tanggal setor itu diisi semua. Kebalikannya dari 23 tadi. Kalau 23 tadi kan itu gak diisi. Ya, nah, nanti kalau misalkan di PPh22 itu yang diisi dari kode map sampai tanggal setor. Nah, yang pertama coba kita dari NTPN 2 aja ya biar gampang.
NTPN itu kolom L. Nah, kita coba copy NTPN. Pastiin semuanya udah 2018 ya. NTPN kolom L kita paste. Nah, selanjutnya itu jumlah pembayaran di kolom M. Jumlah pembayaran. Nah, untuk kita lihat di daftar kredit pajaknya, untuk jumlah pembayarannya itu yang pajak penghasilan yang dipotong atau rupiah. Ini. Kita copy juga. Terus kita paste di sini. Nah, kita ke atas lagi, selanjutnya tanggal setor. Tanggal setor. Nah, untuk tanggal setor ini yang tadi kita ubah, yaitu tanggal bank yang jadi 2018 semua. Kita copy lagi. Nah, ini kan masih ada yang kurang rapi gini. Formatnya kita harus ubah. More number format. Kita pilih date. Klik OK. Kita cek lagi ke bawah. Semuanya udah rapi. Ini NTPN-nya kita samain dulu. Oke, selanjutnya ini kolom K ini. Nah, kode map. Kita lihat kode map itu khusus PPh 22 dibayar sendiri, kode mapnya sekian dari 0112000 sampai 011200 juga. Nah, di sini kan ada dua nih. 0112.000 itu satu pasal 22 dalam negeri dan PPh 22 impor. Nah, sekarang yang lagi kita kerjakan itu adalah PPh 22 impor. Berarti kode mapnya itu yang 01120000. Kita isi di sini 0112.000. Oh iya, jangan lupa pakai tanda kutip biar dia nolnya tidak hilang. Kita klik 2 kali ke bawah, lalu kita klik ini autofill options, copy cell. Oke. Nah, ini untuk NPWP, nama PT dan tempat itu pakai diisi perusahaan kalian, NPWP perusahaan kalian. Nah, ini nanti nama PT-nya tuh juga nama PT perusahaan kalian, alamatnya juga alamat perusahaan kalian. Ini PT Pesona Indonesia. Ini tepatnya juga kita samain aja, jadi Jakarta. Setelah itu kita ke NPWP perusahaan. Tinggal 596. Ini kita klik 2 kali. Nah, semua udah keisi. Oke. Jadi PPh 22 itu kan tadi kebalikannya PPh 23 ya. Jadi kalau tadi dari kolom C sampai G itu PPh 23 diisi. Nah, kalau PPh 22 itu enggak. Jadi kita isi yang ini aja untuk nandain di PPh 22. Nah, yang ini itu kita lihat penjelasannya lagi. Cara pembayaran untuk PPh 22 cara pembayarannya 1 dibayar sendiri, 2 dipungut pihak lain. Nah, jadi udah jelas ya, bila pembayaran PPh 22 dilakukan dengan dibayar sendiri berarti kodenya itu 1. Kalau tadi kan 23 dipungut pihak lain, berarti ini kita klik 1. Nah, ini berarti format buat import kredit pajaknya itu untuk Excel udah selesai. Lalu nanti setelah itu
Nah, setelah itu kalian jangan lupa kalian save buat Excelnya dulu, lalu selanjutnya kalian save as. Nah, untuk format CSV, delimited. Ini di rename aja CSV fix ya. Coba kita save. Ini kita klik OK. Yes. Nah, ini kita close dan save. Nah, lalu kita sekarang ke ISTT untuk impor. Nah, untuk impor ini pertama kita klik yang utility, impor data. Nah, ini untuk benar kredit pajak dalam negeri badan tahun pajaknya 2018. Kita search. Impor kredit pajak CSV fix tadi ya, kita save-nya, kita open. View data. Jumlah data yang diimpor 880. Kita view data lagi. Nah, udah selesai karena datanya agak banyak ya, tadi agak sedikit menunggu. Lalu kita klik import. Lalu kita tunggu. Proses impor selesai, tidak ada data yang gagal diimpor. Nah, jadi untuk impor kredit pajak dalam negeri ini udah selesai. Coba kita close, lalu kita cek di SPT PPH, di lampiran, terus formulir 1771 lampiran 3. Nah, ini udah ada jumlah total 880. Oke, berarti impor kredit pajak dalam negeri itu udah selesai. Nah, untuk kekurangannya dari ISPT sendiri ini untuk soal impor-mengimpor itu, misalkan pastikan dari antara kalian itu ada yang impornya gagal sekali karena mungkin ada data-data yang salah di Excel-nya atau di CSV-nya. Nah, sedikit penjelasan aja. Jadi yang udah saya terangin itu, misalkan kalian sudah impor, misalkan kalian impor, ternyata impor kalian tuh gagal. Entah misalkan dari 900 data yang diimpor cuma berhasil 800, berarti ada 100 lagi yang gagal impor. Nah, jadi kan nanti yang muncul di lampiran ini, kredit pajak dalam negeri itu otomatis cuma 800 dong, kurang 100 lagi. Nah, 100-nya itu otomatis kalian harus impor ulang. Ketika kalian impor ulang, kalian harus hapus dulu data-data yang 800 ini kalau mau. Karena kalau misalkan kalian timpa itu nanti gak bisa kalau timpa langsung 900. Nah, jadi kalian harus hapus dulu. Nah, kekurangan ISPT PPH Badan Rupiah 2010 ini, kalian itu gak bisa ngapus impor sekaligus. Jadi kalian harus bisa ngapus satu-satu. Lama dong kalau ada 900 data, kalian mau hapus satu-satu, pegel. Nah, jadi sarannya itu ketika kalian download ISPT, itu kan ada file bernama DJP nih di local disk C. Kita coba nih ya. Nah, kita program file scale 86, lalu cari folder DJP. Nah, ini ada yang 2010 sama yang enggak. Nah, ini kita klik, kita buka. Nah, tampilannya aja udah beda kan. Ini tuh ISPT PPH 2009. Kita masukin tetap sama. Administrator, ininya juga tetap 123. Kita klik OK. Nah, kalau kalian nanti mau impor ulang, kalian harus hapus dulu datanya. Nah, hapusnya itu di ISPT ini. Nah, kalian nanti klik ISPT, connect dulu ke 2018, 2018, benar. Terus, nah di sini lampiran 3 baru kalian nanti di sini sesuai jumlahnya 900, kalian enter lalu kalian klik ini pilih semua, baru bisa dihapus. Nah, nanti setelah ini baru kalian ke ISPTN 2010 lagi, impor ulang gitu. Terus sekian aja sih penjelasan dari saya. Oke, berarti selesai video impor kredit pajak dalam negeri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.